Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa, saya dari kelas akuntansi malam 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang e-commerce yang saya ketahui guna menyelesaikan tugas pengantar teknologi informasi yang diberikan oleh Bapak Yusrizal Caniago. Perdagangan di zaman sekarang tidak hanya dapat dilakukan di pasar, swalayan, mal, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang, orang biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui situs e-commerce. Di antara kita semua pasti pernah kan berbelanja online. Apa itu e-commerce? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana melalui jaringan elektronik terutama internet. Namun, kini e-commerce sudah mengalami berbagai macam perkembangan mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce. Terdapat 7 jenis atau bentuk bisnis e-commerce, yaitu yang pertama, business to business atau B2B. B2B artinya jika produk atau jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia jenis ini yaitu indotrading.com, Kawan Lama, Indonetworld, dan MBIZ. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. Yang kedua, business to consumer atau B2C. B2C artinya produk atau jasa dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumen. B2C seperti toko retail yang memiliki produk eceran yang untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakan dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Perusahaan jenis ini yaitu Bineka dan Beribenka. Yang ketiga, consumer to consumer. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Biasanya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website ke pembeli. E-commerce di sini hanya sebagai perantara. Yang keempat, consumer to business. C2B adalah transaksi jual beli produk atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya, konten kreator yang menawarkan kemampuan untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce jenis ini yaitu freelancer.com, Upwork, iStock, dan lain-lain. Yang kelima, business to administration atau business to government. B2A adalah jenis yang mencakup semua transaksi yang dilakukan kepada lembaga pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.alliance.com, dan www.bpjsonline.com. Di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak pemerintah. Yang keenam, consumer to administration atau consumer to government. Jenis ini meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan ini adalah pendidikan, jam sostek, pajak, dan kesehatan. Yang ketujuh, online to offline atau O2O. O2O adalah jenis yang menarik pelanggan dari online ke offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, dan kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengembalian barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Beberapa kelebihan dari e-commerce: yang pertama, produk dan layanan bervariasi sehingga memungkinkan untuk membuat pilihan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dan membandingkan harga yang kita temukan. Yang kedua yaitu pembayaran lebih mudah. Dengan adanya sistem pembayaran yang ada saat ini sangat memudahkan transaksi e-commerce. Yang ketiga yaitu dapat berbelanja kapan saja melalui toko virtual
Adapun kekurangan dari e-commerce ini, yang pertama menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa mencoba produk secara langsung. Yang keempat, hilangnya privasi cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang terakhir, keenam, warna dan kualitas produk yang dijual tidak sesuai antara foto dan produk. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan tentang e-commerce. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.